Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan berkah selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam berbagi. Perkenalkan kami dari kelompok spontan Cihuy. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang sangat penting di era digital, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara berpikir terstruktur, seperti layaknya komputer, tapi tetap menggunakan logika manusia. Nah, berpikir komputasional juga memiliki 4 pilar utama. Pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. 4 pilar utama inilah yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan satu persatu pilar tersebut, lengkap dengan contoh yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Tujuannya bukan hanya untuk membuat program komputer, tapi untuk melatih pola berpikir, terstruktur, efisien, dan kreatif, agar bisa menemukan solusi yang terbaik. Pengertian dekomposisi dalam 4 pilar computational thinking adalah proses memecah suatu permasalahan yang kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana, agar setiap bagian dapat dipahami dan diselesaikan dengan lebih mudah. Contohnya saat membuat nasi goreng. Dekomposisi berarti memecah proses menjadi langkah-langkah terpisah seperti menyiapkan bahan beras, bumbu, sayuran, menyalakan kompor hingga memasak. Yang kedua, terdapat pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu mencari kesamaan atau pola dari data atau masalah yang ada, supaya bisa menemukan solusi yang efisien karena masalah serupa sudah pernah diselesaikan. Contohnya seperti saat membuat nasi goreng. Langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama, panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Yang ketiga ada abstraksi, adalah kemampuan untuk menyaring informasi penting dari sebuah masalah dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Dalam berpikir komputasional, abstraksi membantu kita fokus pada inti masalah, agar tidak bingung oleh detail-detail yang tidak perlu. Dengan begitu, kita bisa menemukan pola umum dan membuat solusi yang lebih sederhana dan efisien. Contohnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Abstraksi bisa diterapkan saat belajar untuk ujian. Dari seluruh materi, di buku kita cukup mengambil poin-poin penting atau rumus utama yang sering muncul dalam ujian, lalu mengabaikan bagian-bagian yang kurang relevan. Dengan cara ini, waktu belajar menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang teratur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dengan algoritma, kita bisa memecahkan masalah secara sistematis dan efisien, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia komputer. Contohnya yaitu langkah-langkah mengirim pesan. Yang pertama mulai, yang kedua pilih menu SMS, yang ketiga pilih nomor telepon, yang keempat ketik pesan, yang kelima tekan tombol kirim, dan yang keenam selesai. Manfaatnya, yang pertama, pendidikan, akses materi belajar tanpa batas. Yang kedua, komunikasi tetap, terhubung dengan keluarga dan teman yang berada di lokasi jauh melalui panggilan video. Yang ketiga, ekonomi dan kemudahan, berbelanja secara dari memasak makanan atau transportasi melalui aplikasi. Yang keempat ada hiburan, yaitu menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game dengan pengguna dari seluruh dunia. Yang kelima ada kreativitas, yaitu menciptakan konten video, desain grafik, atau memberikan bahkan menulis kode program. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu berpikir komputasional atau computational thinking
Dengan berpikir komprehensif, kita belajar menyelesaikan masalah secara logis, efisien, dan terstruktur agar solusi yang dihasilkan tepat dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada